Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bertemu lagi untuk pembahasan soal nomor 5, yaitu soal terakhir sebelum saya menjalankan UAS besok pagi ya. Doakan ya teman-teman, semoga UAS besok pagi akan berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Soalnya adalah sebuah tangga dengan panjang 5 meter dan memiliki berat 100 Newton bersandar pada dinding licin seperti pada gambar. Koefisien gesek antara lantai dan tangga adalah 0,5. Seorang yang beratnya 500 Newton memanjat tangga di atas, maka A. Gambar gaya-gaya yang bekerja pada sistem di atas. B. Hitung jarak terjauh sebelum tangga terjatuh. Dan petunjuknya, sebelum tangga terjatuh, sistem masih berada dalam keadaan seimbang. Pada keadaan seimbang berlaku sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma t sama dengan 0. Baiklah teman-teman, kita akan mengerjakan soal bagian A, yaitu gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini ada gaya normal pada tangga ini. Kenapa ada gaya normal? Dikarenakan tangga ini menyentuh permukaan baik ujung maupun pangkalnya teman-teman. Jadi di sini ada gaya normal A yang searah menghadap permukaan NA dan gaya normal B searah permukaan yang tegak lurus ini teman-teman. Selanjutnya itu ada gaya berat pada tangga. Gaya berat pada tangga ini itu di tengah-tengahnya teman-teman dan mengarah ke bawah. Itu kita simboliskan adalah WT. Selanjutnya gaya berat pada orang tersebut. Orang ini teman-teman, orang yang menaiki tangga ini. Itu kita simbolkan sebagai W0. Nah, selanjutnya itu ada gaya gesek. Gaya gesek pada tangga ini itu karena tangga ini bergerak dan poros pergerakannya itu ada di titik A ini teman-teman, dan bergeraknya adalah ke kanan. Jadi gaya geseknya itu ada di arah sini teman-teman, berlawanan dengan arah gerak benda. Sini ada gesek, ada sudut 37 derajat yang mengapa. Nah, di sini sebelum lanjut ke soal yang B, kita harus merekap ataupun mencatat apa-apa aja nih yang telah diketahui daripada soal tadi, yaitu ada WT. WT-nya itu berat tangan sama dengan 100 Newton, berat orangnya sama dengan 500 Newton, μk-nya 0,5 dan panjang tangganya adalah 5 meter. Nah, ini adalah soal bagian A. Semoga teman-teman memahami soal bagian A ini dan memahami apa yang saya jelaskan ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang bagian B teman-teman. Bagian B itu sebelum mengerjakannya kita harus kita harus mencatat dulu apa-apa aja petunjuk daripada soal tadi, yaitu sigma fy sama dengan 0, sigma fx sama dengan 0, dan sigma t sama dengan 0. Jadi ini semua itu adalah hukum Newton 1 teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari dari sigma fy ini teman-teman. Sigma fy sama dengan 0. Jadi apa aja nih yang gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu teman-teman, yang mana sumbu Y dan yang mana sumbu X. Sumbu Y itu teman-teman adalah yang mengarah tegak atau gini teman-teman. Kita proyeksikan saja mudahnya teman-teman. Ini adalah sumbu Y dan sementara ini adalah sumbu X teman-teman. Jadi yang bekerja, komponen-komponen yang bekerja pada gaya yang bekerja pada sumbu Y itu ada NA. Kita sebelumnya gini teman-teman, kita asumsikan dulu yang bergerak ke atas itu positif, yang ke bawah itu negatif teman-teman. Ada NA, jadi WT itu kan ke bawah, jadi negatif WT, dan WO itu sama dengan 0 teman-teman. Jadi NA nya itu belum kita ketahui, NA
WT-nya tadi itu 100 Newton kurang, dan WO-nya 500 Newton sama dengan 0. NA kurang plus sama dengan 0. NA dengan 500 Newton. Selanjutnya kita mencari bagian yang sigma fx ini. Sigma fx sigma fx sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita apa aja nih yang bekerja pada sumbu X ya. Bekerja pada sumbu X itu ada NB dan F gesek. Jadi sigma fx sama dengan 0 sama dengan NB dikurang F gesek. Kenapa ini dikurang? Karena NB ini kita asumsikan sebagai positif, yang bergerak ke kanan adalah positif dan ke kiri adalah negatif. Jadi ini nih kita belum mengetahui teman-teman dari nilai NB dan F gesek. Jadi ini belum bisa dicari. Nah, kita harus mencari F geseknya terlebih dahulu. Kayak mana itu? Kayak gini teman-teman. Kita rumus F gesek kemarin apa teman-teman? Nah, rumus F gesek itu adalah mu K dikali gaya normal pada sumbu A. Kenapa pada sumbu A? Karena gaya geseknya ini terdapat pada sumbu A. Jadi gaya normal pada sumbu A. Nah, ini kenapa juga pakai mu K? Enggak, kan gaya gesek itu ada mu K, ada kinetis dan sintetis. Kinetis untuk gaya gesek bergerak dan sintetis untuk diam. Karena ini diasumsikan bergerak, jadi kita menggunakan mu K teman-teman. Jadi sebenarnya 0,5 dikali NA nya tadi kita dapat 600 Newton sama dengan 300 Newton. Sudah dapat gaya geseknya. Selanjutnya kita masukkan ke sini teman-teman, ke soal yang mencari sigma fx. Jadi NB dikurang 300 sama dengan 0. Jadi NB nya sama dengan 300 Newton. Ini karena hilang 3 minnya ini karena kita pindah ruaskan ya teman-teman. Nah, setelah dapat ini teman-teman, selanjutnya kita bisa mencari dari cara ataupun rumus dari sigma, dari jarak jatuhnya teman-teman. Jarak jatuhnya yaitu menggunakan rumus sigma torsi ini teman-teman. Jadi sigma T sama dengan 0. Rumus torsi ini apa teman-teman? Jadi rumusnya itu adalah torsi sama dengan gaya dikali jarak dari gaya ke sumbu poros bergeraknya teman-teman. Nah, di sini kita apa aja nih yang ada pada ini kita cari, yang akan kita cari. Yang akan kita cari yaitu ada NB, ada WT, dan WO. Nah, yang F gesek dan NA ini kenapa tidak kita cari? Dikarenakan jaraknya itu adalah 0 teman-teman. Jadi semua gaya itu dikalikan jarak. Jadi jika gaya ini kita dikalikan dengan jarak, yang jaraknya adalah 0, jadi hasilnya tetap 0 teman-teman. Jadi NB ini kita proyeksikan searah permukaan benda, yaitu NB sin 37 derajat. Kenapa NB sin 37 derajat? Dikarenakan ini di luar sudut. Jadi sin itu melambangkan gaya yang di luar sudut, bukan proyeksikan dari di luar sudut. Jadi sin NB sin 37 derajat dikali jarak antara N gaya ini ke poros pergerakan atau NA. Itu ada tadi 5 meter jaraknya ini. Kali 5 dikurang. Nah, kenapa dikurang? Dikarenakan NB ini bergeraknya mengarah jarum jam, searah jarum jam. Jadi yang searah jarum jam kita
proyek kita jadikan positif, yang berlawanan itu kita jadikan negatif. Teman-teman, jika saya menjelaskan ini ada suara karena lagi kurang fit teman-teman badannya. Nah, kita lanjut teman-teman. Jadi WT kita proyeksikan lagi, ini menjadi WT cos 37 derajat. Kenapa cos? Dikarenakan ini mengapit sudut dari sudut 37 derajat ini teman-teman. Jadi WT cos 37 derajat dikali jarak dari tengah tangga ke A, yaitu 5 meter dikali setengah yaitu 2,5. Nah, selanjutnya ada ini teman-teman, kita mencari gaya dari WO ini teman-teman. Kita pastikan juga yaitu WO cos 37 derajat. Dikali jarak ini ke sininya teman-teman yang belum kita ketahui. Itu berapa? Yaitu kita simboliskan sebagai X aja dulu teman-teman. X minus 0. Tinggal kita masukkan ya yang telah diketahui nilainya, yaitu NB nya tadi NB 300. Sin 37 itu adalah 0,6 kali 0,6 dikali 5 dikurang WT nya 100 Newton. 100 cos itu dikali 0,8, cos 37 itu 0 kali 2,5 dikurang W0 nya 500, WO nya 500 Newton dikali 0,8 kali X sama dengan 0. Sekarang kita jumlahkan teman-teman. (300) kali 0,6 itu 30 kali 30 kali 30 900 dikurang 900 dikurang WT 100 kali 0,8 200 kurang 500 kali 0,8 400 X sama dengan 500 kurang 200 700 kurang 400 X sama dengan 0. 700 sama dengan 400 X sama dengan 700 per 400 X sama dengan 7/4 1,75. Jadi inilah teman-teman hasil dari jaraknya, yaitu ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf, dan juga saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Hoirul yang telah mendidik saya, yang telah mendidik dan mengajarkan selama 1 semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.